Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam menjalankan aktivitasnya kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan tentang perjalanan intelektual di dalam Islam. Yang perlu kita ketahui bersama bahwasannya di dalam ajaran Islam banyak sekali ditemukan ayat-ayat atau hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan ilmu pengetahuan, yang menceritakan tentang keutamaan manusia dalam menuntut ilmu dan mempertinggi derajat manusia yang memiliki ilmu. Hal itu bisa kita lihat kenapa di dalam Islam pernah mengalami kemajuan di dalam peradaban di dunia ini. Tentu hal itu tidak bisa terlepas dari ilmu pengetahuan, khususnya dari filsafat itu sendiri. Menurut Syed Hussein Nasr, di dalam perjalanan intelektual di kalangan Islam, pada beberapa abad, filsafat ini terbukti memiliki peranan penting bagi kemajuan peradaban Islam. Salah satunya dalam upaya pengembangan disiplin-disiplin keilmuan Islam. Namun pada abad ke-12, studi filsafat di dalam Islam mengalami pasang surut. Kenapa demikian? Hal itu terjadi karena adanya kecurigaan di kalangan kaum muslim ortodoks terhadap upaya para filosof muslim untuk mengintegrasikan data pewahyuan Al-Quran dengan struktur filsafat yang dikembangkan di Yunani. Hal itu menjadi salah satu faktor penting kenapa filsafat itu redup di kawasan wilayah Islam. Selain itu, yang membuat filsafat ini redup yakni datang dari Al-Ghazali dengan menulis kitab Tahafut al-Falasifah. Kitab tersebut mengulas tentang ketidakselarasan konsep-konsep filsafat, khususnya aliran Ibnu Sina dengan doktrin Islam. Seperti diketahui belakangan, Ibnu Rus yang muncul sekitar 15 tahun sepeninggal Al-Ghazali, beliau berupaya mematahkan serangan Al-Ghazali tersebut dengan menulis karya filosofis penting yang sangat penting kita ketahui, yakni Tahafut at-Tahafut, yaitu kerancuan kitab kerancuan. Meskipun serangan itu datang khususnya dari Al-Ghazali, hal itu tidak sampai mematikan tradisi studi filsafat di dunia Islam. Namun serangan tersebut memberikan dampak merugikan dalam pengembangan tradisi filsafat di dunia Islam selanjutnya. Salah satu dampak serangan ini adalah berkembangnya teologi Asy'ariyah yang deterministik dan karena itu kurang menghargai akal dan filsafat. Sementara itu, karena ajaran-ajarannya yang populistik dan klaimnya sebagai pengikut sejati Nabi Muhammad dan para sahabat, maka Asy'ariyah menjadi mazhab teologis yang paling banyak diterima. Kenyataan tersebut makin menyulitkan upaya-upaya untuk menumbuhkan dan mempopulerkan kembali tradisi studi dan pengajaran filsafat di dunia Islam. Hal ini terbukti misalnya dengan kurang berhasilnya Ibnu Rus membela
dan menyalakan kembali semangat berpikir filosofis di dunia Islam yang dia gemakan lewat tahafud. Dengan demikian, sejarah intelektual dalam Islam telah menjadi saksi bagi peranan penting filsafat. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwasannya hari ini pun banyak sekali kita temukan di kalangan Muslim banyak sekali anggapan-anggapan atau pernyataan-pernyataan bahwasannya orang yang mempelajari filsafat itu sesat. Orang yang mempelajari filsafat itu diharamkan dan bahkan tidak diperbolehkan. Karena anggapannya adalah mereka itu sangat menjunjung tinggi akal yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Tapi di sini saya tekankan bahwasannya ketika kita melihat sejarah peradaban Islam itu maju karena tidak terlepas dari filsafat dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Selain itu, banyak sekali hadis-hadis ataupun ayat-ayat yang menceritakan tentang keutamaan manusia dalam menuntut ilmu apapun jenis ilmunya, baik itu filsafat, baik itu sosial, politik, dan seterusnya. Di dalam bukunya Menggali Nalar Saintifik Peradaban Islam, sumber inspirasi menjadi penggerak dan elan vital luar biasa bagi para sarjana Muslim dalam mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan yang mencerahkan peradaban dunia dapat dilacak pada sumber ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran. Kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan wahyu, seperti tafsir Al-Quran, merupakan salah satu aktivitas intelektual kaum Muslim sejak awal. Sementara itu, Herianto juga menjelaskan posisi Al-Quran sebagai kalam ilahi yang berbentuk teks ini unik karena memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi spiritual dan intelektual. Itu artinya dengan membaca teksnya saja sudah merupakan ibadah, berkomunikasi dengan Allah. Selain itu, membaca juga merupakan aktivitas penting dalam dunia keilmuan. Jadi perintah membaca di dalam Al-Quran sebagai ibadah sesungguhnya adalah sebuah dorongan religius kepada kaum Muslim untuk mengaktifkan daya gunaan akal pikiran guna memahami makna teks-teks Al-Quran. Di dalam surah Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Robmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Robmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam atau pena. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dengan demikian, ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi dalam pencarian ilmu dari manapun ia berasal. Kata Iqra di dalam Al-Quran menjadi landasan manusia dalam mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut Herianto, berbagai aspek mengenai pandangan dunia Islam secara doktrinal, sains Islam ditegakkan atas dasar rasionalisme dan wahyu. Rasio dan wahyu tidak bertentangan, justru bergandengan tangan. Islam menganggap rasio adalah anugerah Tuhan yang sangat penting dan yang membedakannya dari hewan dan tumbuhan. Maka dari itu, kita sebagai umat Muslim hendaklah selalu menuntut ilmu, baik itu filsafat, baik itu sosial, baik itu ekonomi, politik, dan sebagainya.
Karena Islam sendiri menyuruh kita sebagai umatnya untuk selalu menuntut ilmu, sehingga nantinya kita sebagai umat Islam bisa lagi menjadi maju seperti sejarah di masa lampau. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.